Yang pertama, apa itu garis singgung pada lingkaran? Garis singgung itu berarti kenapa? Lampunya dimatiin aja. Ya boleh. Nggak kelihatan ya? Iya, boleh. Boleh dimatiin yang depan sini dua-duanya atau enggak semuanya dimatikan, Bos? Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke, saya ulangi. Pertama, misalkan kita punya sebuah lingkaran ya. Ya, lingkaran dengan titik pusat. Kita harus tahu dulu posisi titik pada lingkaran. Misalkan saya menggambar ini sebuah lingkaran, kemudian saya menggambar titik di luar lingkaran seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai titik di luar lingkaran. Ya, ini yang kita sebut sebagai titik di luar lingkaran. Kok labelnya nggak kelihatan? Ini titik pada lingkaran itu berarti dia pas di garis ini. Ini yang kita sebut titik pada lingkaran. Kemudian ini titik di dalam lingkaran. Ini titiknya ada di dalam sebuah lingkaran. Kalau ini titik pada lingkaran, kalau ini titik di luar lingkaran. Kalau kita menggambar garis, ya, menggambar garis yang melalui titik ini, ya, kita gambar garis ini. Ini berarti garisnya ada di luar lingkaran. Ya. Ini garisnya ada di luar lingkaran. Jadi kalau misalkan saya menggambar garisnya seperti ini garisnya memotong lingkaran. Ya, coba kita buat intersect. Intersect. Midpoint, sorry ya, titik. More. Intersect. Kita coba lihat titik potong antara ini. Nah, jadi ini kita sebut sebagai titik yang memotong lingkaran. Garis yang memotong lingkaran di dua titik. Ya, ini garisnya memotong lingkaran di dua titik. Kelihatan nggak tuh ada titik hitam? Ya, jadi titik yang hitam ini adalah titik yang memotong lingkaran. Titik hitam ini, ya, ini adalah titik yang memotong lingkaran. Jadi kalau garis kita buat melewati lingkaran, dia akan pasti memotong di dua titik, ya, mau garis dimanapun. Tetapi ada suatu kondisi di mana dia hanya berpotongan di satu titik. Sorry, ini harus ganti dulu move. Jadi kalau ini kan nggak berpotongan ya, tidak ada titik potong antara garis dengan lingkaran. Tapi kalau misalkan kita buat seperti ini, ya, sampai dia hanya bertemu di satu titik, ini yang kita sebut sebagai garis singgung. Oke, ini berpotongannya masih di dua titiknya. Bisa nggak kita buatnya di sini? Nah, kalau misalkan kita buat gambar seperti ini, dia hanya berpotongan di satu titik atau bertemu di satu titik pada lingkaran. Nah, ini yang kita sebut sebagai garis singgung. Jadi garis singgung pada lingkaran itu adalah ketika sebuah garis itu bertemu di satu titik pada lingkaran. Ya, ini yang kita sebut sebagai garis singgung lingkaran. Ya, ini adalah garis singgung lingkaran. Jadi garisnya hanya bertemu di satu titik pada lingkaran. Itu di sini. Ya, dia bertemu di satu titik pada lingkaran. Itu garis singgung. Nah, bagaimana caranya mencari panjang garis singgung? Ya, mencari panjang garis singgung. Kalau garis itu kan terlalu panjang ya. Ini kita buat height dulu bisa kan? Kita buat segmen aja. Segmen dari sini ke sini. Dari sini. Oh, kelihatan.
Harusnya pakai komputernya, tapi nggak apa lah. Shortcut. Bisa di hide. Enak ya. Pakai komputer. Oke. Yang itu sih. Oke. Ini bisa nggak? Nah. Oke. Gambar begini ya. Jadi gimana caranya kita membuat atau mencari panjang dari garis singgung. Garis singgung itu yang ada di sebelah sini ya. Garis singgung itu yang ada di sebelah sini. Ini namanya garis singgung tadi. Kalau kita perpanjang itu menjadi garis singgung. Nah, kalau kita buat, misalkan ini titik pusatnya O, kemudian ini kita sebut saja titik A, kemudian di sini titik B. Nah, OA di sini adalah jari-jari pada lingkaran atau kita sebut saja R. Jari-jari pada sebuah lingkaran R. Kemudian AB ini adalah garis singgungnya. Garis singgungnya. Pokoknya kan garis singgung. Kemudian OB itu kalau kita lihat ini adalah garis pada segitiga siku-siku itu garis terpanjang ya. Dari O ke B. Ini adalah garis terpanjang. Nah, ternyata garis singgung itu membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di singgungannya pada lingkaran. Nah, kalau ada siku-siku berarti kaitannya nanti dengan rumus apa? Pythagoras. Jadi kita menggunakan materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan garis singgung ya. Oke, jadi nanti kita akan pakai Pythagoras, entah itu di garis singgung persekutuan dalam dan luar. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Coba saya save dulu. Ya, silakan. Ya, garis kalau misalkan kita melihatnya ini nggak bisa diputar sih. Kalau misalkan ini kita lihat apa namanya segitiga siku-sikunya, OB itu kita sebut sebagai hipotenusa aja ya, karena ini segitiga siku-siku kan ya, atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Ya. Sisi miring pada segitiga siku-siku. Ini OB. Kalau di buku ini beda ya, di halaman 83. Halaman 83 dia B-nya di sini, bedanya cuma di situ aja sih. Bedanya di penamaan ya, di halaman 83 tuh. Jadi O-nya tetap ada di tengah. Titik tengah itu biasanya kita menamakan lingkaran itu dengan O ya.
Di titik tengahnya O, kemudian di sini B, kemudian di sini A. Ini O, ini B, di sini. Itu yang ada di buku. Nah, cara menghitungnya berarti AO kuadrat, karena AO ini adalah sisi yang terpanjang. Berarti AO kuadrat itu sama dengan, atau OA kuadrat ya sama aja ya. AO kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BO kuadrat atau OB kuadrat. Ya. Itu ya. Itu pakai AO aja. Kita pakai OA aja. OA kuadrat itu sama dengan OB kuadrat ditambah BA kuadrat. Pitagoras ya, masih ingat kan ya? Pitagoras, kemudian tergantung nanti kalau yang ditanyanya itu adalah garis singgung, misalkan BA kuadrat atau AB kuadrat ini ya, maka untuk mendapatkan AB kuadrat itu adalah untuk BA kuadrat berarti apa? BA kuadrat itu sama dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat gitu ya. Berarti BA kuadrat itu sama dengan akar dari ini. Ya, yang panjang dikurangi ini. Sebaliknya kalau yang ditanyanya yang ada adalah yang OB, berarti yang panjang kuadrat dikurangi ini kuadrat. Gitu ya, Pitagoras. Mudah-mudahan kita masih ingat teorema-teorema pada Pitagoras. Oke, ini garis singgung ya. Ini saya belum ke latihan, saya baru ke menjelaskan secara singkat aja dulu. Ya. Dan juga hari ini belum ada tugas. Hari ini belum ada tugas ya. Sabar dulu. Di minggu depan baru kita akan ada tugas. Jadi kalian bisa baca-baca lagi terkait dengan materi garis singgung. Sebenarnya intinya tadi ya, yang seperti saya bilang bahwa intinya adalah di Pitagoras. Untuk garis singgung ini bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi di mana garis singgungnya, kemudian apa yang ditanyakan nanti dalam permasalahan, bagaimana caranya kita menyelesaikan. Ya, tapi intinya adalah Pitagoras. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya masuk ke selanjutnya. Kita sampai jam 12 ya? Kita sampai jam 12. Oke. Nah, ini garis singgung aja ya. Jadi gini, ceritanya adalah ini saya coba clear dulu ya. Clear all dulu. Jadi saya ulangi ya ceritanya ya. Kalau misalkan ada sebuah lingkaran, kemudian ada titik di luar lingkaran, terus bagaimana caranya kita menghitung panjang garis singgung ya, garis singgung yang garis singgung ya, garis singgung pada lingkaran ini ya. Gimana caranya kita menghitung panjang garis singgung lingkaran ini? Bisa dihitung ya. Sorry, ini saya hitung satu aja. Ya. Saya ulangi ya. Gimana caranya kita menghitung panjang garis singgung antara titik dan garis yang melewati lingkaran ini? Itu dengan cara membuat segitiga siku-siku. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita tinggal menghubungkan titik pada garis singgungnya, ya, titik pada garis singgungnya dan
titik pusat dengan titik singgungnya dan titik pusat dengan titik yang ada di luar lingkaran tadi. Ya, sehingga nanti ini akan membentuk segitiga siku-siku, dan segitiga siku-siku itulah yang nantinya akan kita buat ataupun buat perhitungan ya, mencari panjang dari sisi yang menyinggungnya itu. Sudut. Nggak ada sudutnya. Angle. Oke. Seperti itu. Ini harusnya 90 derajat ya. Ini ada salah. Oh, bukan ini. Ini ada aja. Intersect dulu. Intersect antara ini dengan kemudian kita hubungkan nah, ini udah pasti 90 derajat ini. Saya putar-putar kemanapun dia pasti 90 derajat. Kita buat sudutnya. Ini 90 derajat ya. 90 derajat itu adalah sudut siku. Oke. Ini tadi ya penjelasan di halaman 83. Nah, kemudian nanti ada halaman 86, nanti kita bahas. Saya mau coba perlihatkan dulu semua macam yang kita akan pelajari, yaitu tentang garis singgung persekutuan ya. Garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Ini gambar yang pertama yaitu titik kemudian menyinggung lingkaran, atau kita buat garis yang menyinggung lingkaran dari titik yang ada di luar lingkaran ini. Kalau titiknya ada di dalam lingkaran, bisa nggak? Nggak bisa ya, tidak ada garis singgungnya ya. Kalau titiknya pas di lingkaran, itu juga sebenarnya nggak bisa kalau pas di lingkaran, tapi kalau titiknya itu agak di luar itu baru bisa. Nah, baru bisa kita buat garis singgung. Kalau titiknya ada di sini itu nggak bisa. Baik, kita pasin ya. Kalau ini kita buat pas di lingkarannya, itu nggak akan terbentuk garis. Ya, tapi kalau di luarnya itu baru bisa terbentuk garis. Jadi kita hanya bisa membuat garis singgung jika titiknya ini ada di luar lingkaran. Nah, itu tadi yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah kedudukan dua lingkaran. Kalau misalkan lingkarannya ada dua, lingkaran satu dan lingkaran dua. Ya, lingkarannya ada dua, kemudian pertama kedudukannya dulu. Halaman 87, lihat halaman 87. Jadi ini ada dua lingkaran ya. Ini kenapa ini nggak kelihatan? Show grid, grid distancing labels, show labels. Oke. Oh, gitu. Labels show. Sebagai objek, kemudian labeling. Oke. Halaman 87, kedudukan dua lingkaran. Kalau tadi kedudukan titik pada lingkaran ya. Ada titik di dalam lingkaran, kemudian ada titik pada lingkaran, dan kemudian terakhir titik di luar lingkaran. Dan hanya titik yang di luar lingkaran yang bisa kita buat garis singgung. Maka yang ini adalah, kita lihat ini pertama ada lingkaran dengan pusatnya A. Ya, dengan titik pusatnya A. Kemudian yang kedua ini saya coba gambar lingkaran dengan titik pusatnya A, B, C. Berarti C di sini ya. C. Oke.
Ini kita coba nggak usah perlihatkan ya. Harus begini ternyata. Misalkan ada dua lingkaran seperti ini. Ya titiknya aja ya, yang C kecil dan D kecil ini adalah nama dari garis lingkarannya itu. Pertama kedudukan lingkaran, kedudukan antara lingkaran. Salah-salah. Hapus dulu deh. Nggak boleh berubah. Circle width, circle, center and radius. Oke, jadi ini ada dua lingkaran ya. Yang satu lingkaran A dan yang satu lagi lingkaran C. Ya, lingkaran dengan pusatnya C. Label. Masih show label harus. Oke, sebentar, sorry. Jadi kalau ada dua lingkaran, ini ada beberapa posisinya, yaitu yang pertama, kalau di situ lingkarannya namanya MN ya, di halaman 87 MN. Yang pertama ini adalah lingkaran C berada di dalam. Lingkaran C ini ada di dalam lingkaran A. Kemudian untuk yang B ini posisinya adalah namanya apa? Ini nggak ada penjelasannya. Oh, ini cuma jarak-jaraknya aja ya. Kalau misalkan nanti jarak antara M dan N-nya berapa gitu ya. Kurang dari jari-jari dan seterusnya. Nah, kalau ini berarti lingkarannya titik pusat C itu berada di lingkaran A. Ya, ini titik pusat C, titik pusatnya itu ada di lingkaran A. Kalau ini posisinya sudah di luar lingkaran A, tapi masih berpotongan. Ya, ini lingkarannya saling berpotongan. Kemudian nanti ada namanya lingkaran saling bersinggungan. Oh sorry, ini lingkaran saling bersinggungan, ada bersinggungan di dalam dan ada bersinggungan di luar. Seperti ini nanti ya, bersinggungan di luar. Kemudian dia tidak bersinggungan sama sekali. Nah, bagaimana caranya membuat garis singgung? Nanti ada gambar garis singgung seperti ini antara dua lingkaran. Nah, kalau kita buat garis singgung, ini ada banyak garis singgung ya. Ada banyak gambar garis singgung. Hanya saja nanti kita akan klasifikasi menjadi dua saja, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, dari posisi lingkaran tadi, yang di rumah kelihatan gambarnya? Nah, dari posisi lingkaran tadi, kalau misalkan pertama ya, kita buat pertama lingkaran C-nya ini ada di dalam, atau kalau digambar di buku itu, kalau digambar di buku itu ada MN ya, ini saya ganti jadi AC aja. Pertama, kalau misalkan C-nya ini pusatnya sama dengan A, maka tidak ada garis singgung yang terbentuk. Karena lingkarannya yang satu berada di dalam lingkaran yang lain.
maka tidak ada garis singgung yang terbentuk. Kemudian yang kedua, kalau misalkan posisinya adalah seperti ini masih belum ada garis singgung yang terbentuk, ya, baru mulai terbentuk ketika dia menyinggung. Ya, kalaupun dia menyinggungnya pas di lingkarannya di dalam, itu belum ada garis yang bisa dibentuk. Ya, belum ada garis yang bisa dibentuk. Ini kalau pakai, ya belum ada garisnya karena menyinggungnya di dalam. Nah, ketika dia sudah mulai di luar, ya ini baru ada garis singgungnya. Ya, baru ada garis singgungnya. Dan ini hanya ada dua. Ya, garis singgung antara dua lingkaran, yaitu lingkaran C dan lingkaran A. Hanya ada dua garis singgung, yaitu garis yang ada di atas dan ada di bawah. Ini kita sebut sebagai garis singgung persekutuan luar lingkaran. Ini karena dia ada di luar. Ada di luar lingkaran ya. Garisnya ada di luar lingkaran. Maka ini nanti akan kita sebut sebagai garis singgung persekutuan luar. Kemudian kalau kita tarik lagi C-nya pas di lingkaran ini masih 2 sampai ada di sini. Gimana caranya kita buat dia pas ya? Show grid. Ini ada di sini aja. Ini harusnya ada satu dong. Terus kita pasin dulu ya. Pasin dulu. Ini ada di sini, kemudian ini ada di jari-jarinya. Oke, berapa poin BP-nya dan masih B-nya ada di sini. Berarti 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, benar kan? Dia radius berapa sih? Nah, ini radius berapa ya? Center C dan radius 2,31 sih. 3. Radiusnya 3. Nah, posisi gini ya. Ketika lingkaran A dan C ini, C-nya posisinya udah di luar lingkaran ya. Kemudian A dan C dia bersinggungan di luar, maka ini mulai ada garis singgung persekutuan dalam. Nah, apa bedanya persekutuan luar dan persekutuan dalam? Kalau tadi yang luar itu dia berada di luar lingkaran, ini yang dua garis yang miring ini adalah ada di luar lingkaran. Ya, maka persekutuan dalam itu dia berada di antara dua lingkaran itu. Ya, itu perbedaannya di situ aja. Garis singgung persekutuan luar itu dia berada di luar lingkaran atau ada di sisi luar ya. Jadi ini lingkaran 2. Nah, yang garis miring ini ada di luar sisi lingkaran.
Tapi nanti persekutuan dalam itu dia berada di antara dua lingkaran ini. Jadi ada lingkaran A, ada lingkaran C. Nah, garis yang berada di antara lingkaran A dan C ini yang kita sebut garis yang ada di dalam. Maka istilah itu nanti yang akan kita sebut sebagai garis singgung persekutuan dalam. Sorry, ini tadi agak lama ya kita setting gambarnya. Nah, kalau yang C ini kita geser lagi, geser lagi, maka dia akan muncul garis singgung persekutuan dalam yang lainnya. Ya, jadi ada dua garis singgung masing-masing ya, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Ini lebih enak pakai komputer sih, nanti saya coba pakai komputer di cara bikin. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Kita belum kehitung-hitungan ya. Ini baru ilustrasi garis singgung aja dulu, yaitu pertama ketika lingkaran masih ada di dalam itu belum ada garis singgung sama sekali. Kemudian ketika lingkarannya sudah mulai ada di luar, baru kita bertemu dengan dua garis singgung persekutuan luar. Kemudian ketika C-nya ini tadi pas ya, pas ini kok nggak pas tadi pas. Ketika C-nya tadi bertemu di sini itu menjadi ada satu yang ada di dalam ya. Ya, ada satu garis singgung persekutuan dalam yang ada di dalam. Yang ada di dalam itu artinya ada di antara dua lingkaran ini. Kemudian kemudian kita geser lagi. Kalau kita geser lagi maka dia akan muncul garis satu lagi. Seperti itu. Ya. Garis singgungnya yang maksudnya gimana? Oke, ini kan ada 4 ya, ada 4 garis ya. Ini 4-4-nya adalah garis singgung persekutuan. 4-4-nya ini garis singgung semuanya. Ya. Tapi bedanya adalah yang satu ada di dalam itu maksudnya di antara dua lingkaran ya. Yang ini nih, ini ada di dalam, ini garis singgung dalam. Oke, kemudian yang berada di sisi atas bawah lingkaran ini adalah di luar, garis singgung luar. Nah, biasanya nanti di soal itu gambarnya nggak semuanya digambar ya. Bisa misalkan garis singgung persekutuan dalam itu cuma diambil satu gambar aja atau satu garis aja yang dipakai ya. Sorry. Coba kita hide dulu. Misalkan yang dalam dulu ya. Yang dalam dulu. Dia ambil yang ini aja. Satu aja. Nah, ini adalah garis singgung persekutuan dalam ya antara dua lingkaran ini. Kalau kita cari titik potongnya atau titik intersect-nya antara lingkaran A dengan garis ini ada satu garis di mana bukan satu garis, satu titik di mana garis singgungnya tadi berpotongan dengan lingkaran di satu titik. Kemudian kalau dari garis yang ini dengan lingkaran C itu juga ada satu garis. Nah, ini yang kita sebut sebagai garis singgung persekutuan. Nah, jadi garisnya ini sama-sama menyinggung di dua lingkaran ini. Ya, makanya disebut garis singgung persekutuan. Karena posisinya ada di antara dua lingkaran, maka ini disebut garis singgung persekutuan dalam. Nah, garis DE ini adalah garis singgung persekutuan dalam. Kalau kita memunculkan lagi garis-garis yang lain tadi di algebra ya. Garis-garis yang lain ini nggak ada titiknya ya, tapi kita ambil yang ini aja. Ini persekutuan dalam, kalau mau ambil yang luarnya kita coba pakai garis. Nah, ini yang luar. Garis singgungnya mana? Ya, semuanya ini adalah garis singgung. Satu aja. Sampai sini dulu bisa dipahami? Saya. Nah, Pitagorasnya di mana, Pak? Pitagorasnya itu adalah, ini contoh yang dalam ya, nanti yang luar juga sama caranya seperti itu. Pertama, kita hubungkan dulu dari
titik pusatnya, ya, titik pusat A ke C, kemudian kita buat garis lagi dari A ke D dan dari E ke C. Ya. Nah, ini kan belum kelihatan nih segitiga siku-sikunya ya. Ini harus digeser. Kita butuh garis bantu namanya ya. Kita butuh garis bantu dari sini ke atas sini untuk menggeser garis singgungnya. Ya, kita geser garis singgungnya. Sorry, ini coba dihapus dulu ya. Kita buat garis lagi. Nah, paralel line. Kita buat garis yang sejajar ini. Kemudian dia memotong ini. Ya. Seperti itu. Kita buat garis singgungnya ini. Kemudian lagi ya. Panjangnya itu dari sini ke sini ya. Perpendicular line. Perpendicular line. Potongannya ada di mana? Intersect. Intersect. Potongannya ini dengan ini. Nah, dari D ke G itu ya, dari D ke G kelihatan ya, dari D ke G itu adalah panjangnya sama dengan jari-jari yang kecil. Ya. Tuh nanti ada istilahnya di sini, ibaratnya ini R1 ya. Jari-jari yang kecil itu adalah pen, R1, kemudian jari-jari yang besar itu adalah R2. Sehingga kalau kita lihat garis segitiga siku-sikunya, kalau bisa kita hide dulu. Ini di hide aja. Ini hide aja, kemudian ya, ini juga di hide aja. Jadi kita cuma butuh segmen. Itu dari sini ke sini dan segmen. Dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Ya. Nah, ini ada segitiga siku-siku nih. Dari AG, ini kan jadi segitiga siku-sikunya di sini. Ini R1, maka di sini juga R1. Copy dari sini ya, ini R1 juga, ini R1. Nah, baru kita bisa menghitung panjang DE tadi dengan menghitung GH atau GC, sama aja. GH atau GC. Nanti lebih jelasnya di minggu depan aja ya, ini baru ilustrasi aja. Karena baru awalan, intinya seperti itu. Ini masih berantakan ya, nanti saya coba rapikan lagi untuk penjelasannya. Sekaligus nanti yang garis singgung persekutuan luar dan juga garis singgung persekutuan dalam. Kemudian nanti terakhir itu ada satu lagi, yaitu segitiga dalam dan segitiga luar. Nah, ini baru awalan aja, jadi belum masuk materi dan belum ada tugas. Intinya seperti itu ya. Sampai di sini dulu yang mau ditanyakan. Jadi materi kita nanti sampai selesai, sampai dengan PAT, sampai dengan segitiga dalam lingkaran dan segitiga luar lingkaran. Ada di halaman, nggak ada ya? Nggak ada, sampai ini aja, sampai garis singgung aja, garis singgung persekutuan dalam. Halaman 99, 102. Nanti latihannya ada di 104 ya, 104. Itu aja ya gambarannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada nanti saya cukupkan. Ini gambaran materinya singkat aja, satu materi itu dari mulai halaman 78 tadi ya, 78 sampai dengan 102.
Nah, di situ sih ada banyak ya, banyak apa sih kayak menggambar menggunakan jangka. Gitu ya. Nanti saya coba evaluasi lagi apakah ini dibutuhkan karena ya kalian harus punya jangka untuk menggambar ini dan kayak langkah-langkah menggambar itu biasanya ada soal di soal ujian sekolah tuh ada langkah 1, langkah 2 dan itu lumayan ya. Cara menggunakan jangka. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.